Halo, selamat datang di Dilarang Gosip. Kali ini kita bersama Halamvo. Mungkin teman-teman Halamvo bisa dikenalin dulu nih. Mungkin banyak yang belum tahu juga sih, kita Halamvo, kita band so-called screamo kayaknya. Banyak yang nyebut screamo, metalcore, screams, ya whatever. Kita dari Malang, terbentuknya itu di 2020 pertengahan mungkin. Dan formasi sekarang tuh ada aku, Gilang sebagai gitaris vokalis, terus ada Ulan sebagai lead vokal, ada Lewi di drum, ada Koko di bass, belum datang sih. Jadi kemarin sempat kita sedikit ingin tahu tentang Halamvo dan ternyata ini ada Halamvo ini diambil dari nama karakter utama film drama dari UK. Bener gak sih? Ya benar. Iya kan? Ya, Dan benar. itu pakai nama karakter utama. Ya. Nah pertanyaannya adalah kenapa dengan karakter utama itu yang dipilih daripada yang lain? Alasannya Iya. gak ada sih mas, jujur aja. Kayak aku ngelihatnya emang dulu sempet emang kayak ngevote. Kayak sebelum Halamvo itu kita udah kebentuk sih, cuman namanya masih belum fix gitu loh. Oh, Terus baru setelah vokalis kita yang lama Sinisa itu masuk, baru kita kayak ya udah, maksudnya belum jalan jauh juga. Akhirnya mutusin bikin nama baru aja sekalian gitu. Akhirnya ngelis nama masing-masing gitu, terus ngevoting ya dapatnya itu. Nama Sebenarnya Halamvo itu. nggak ada Oke. arti sentimental apa-apa sih. Tapi kalau bagi kalian sementing apa sih nama sebuah band gitu? Kalau buat aku personal sih biar ini aja sih. Kalau aku suka nyari yang rada beda gitu loh, rada asing, jadi kayak mungkin kadang orang notice gitu loh web harapannya. Kalau aku sih suka gitu sih. Kalau dari aku nama band itu menurutku ya merupakan identitas kita buat apa biar diketahui lah buat teman-teman. Oh ini mungkin kalau ketemu oh ini anak dari Halamvo atau ini dari band yang lain kayak gitu. Jadi biar jadi identitas kita. Yes, Gitu. identitas. Iya. Kalau menurutku nama band itu yang penting gampang diingat gitu sih mas. Gampang diingat ya. Gampang diingat. Mungkin pakai kata-kata dari bahasa asing, tapi yang bukan Inggris kayak Halamvo kan sebenarnya bukan bahasa Inggris juga sih. Iya, Nama karakter utama dalam sebuah film kan sebenarnya. Jadi biar gampang diingat sama orang gitu aja. Mantap, oke. Nah, ada yang banyak yang bilang bahwa Halamvo itu screams, Halamvo itu emo, Halamvo itu metal tahun 2000-an gitu kan. Tapi kalau menurut Halamvo sendiri, mana di antara ketiga itu yang paling mendeskripsikan kalian sebagai band? Paling deskripsi ya itu juga sih sebenarnya, kayak apa ya, term-term tentang genre kayak gitu sebenarnya aku kayak kurang dalemin juga. And then kayak dulu awal-awal bikin Halamvo juga nemu terminologi screams kayak gitu tuh kayak baru banget, jadi kayak masih asing. Jadi mungkin apa ya, kayak istilah screamo itu mungkin lebih familiar sih kalau buat aku pribadi. Iya, iya. Dan ya mungkin startnya dari situ, dan kayaknya banyak orang yang nyebut genre Halamvo tuh macem-macem, mungkin karena emang dulu startnya kita di scene screamo, emo gitu-gitu kali ya. Jadi mungkin yang kayak diverse gitu yang nyebutin ya, it's okay sih. Iya, Kayak dari situ sih. Dengerin Fall of Troy juga nggak kalian? Fall of Troy. Aku dengerin dikit. Oh iya, oke. Tapi kalau pertanyaan tadi mungkin dari Mas Lewi atau Mbak Wulan mungkin ada pendapat gitu yang mungkin tambahan. mendeskripsikan kalian? Kalau dari aku sih kan aku juga masih baru nih gabung di Halamvo karena ya aku taunya ya Halamvo itu waktu aku belum masuk di bandnya itu ya scrum kayak gitu dari aku sendiri ya. Iya, iya. Tapi kalau udah terjun ya memang banyak apa namanya genre-genre yang kita bawakan Iya, jadi iya, iya. satu Iya. kayak gitu. Ya, oke. Mas Lewi mungkin? Kalau untuk Halamvo sih awalnya seperti yang Gilang ngomong ya. Awalnya mungkin ya screamo untuk materi-materi di EP awal-awal Halamvo seperti itu. Tapi agak semakin kesini sekarang mungkin lebih explore ke
apa ya? Metalcore early Norma Jeans gitu mungkin. Norma Jeans, Norma Jeans. ya. Oh. Iya iya iya. Early 2000-an Norma Oke, oke, Jeans, oke, kayak oke. Evi Low Low, seperti itulah. Beragam ya ternyata Ya, Mas. beragam. Terus Tapi menurut Mas Lewi sendiri kira-kira relevan nggak sih kayak zaman sekarang itu kita mendefinisikan sebuah band itu dari genrenya kayak misal oh ini itu gitu. sebenarnya kalau untuk sekarang ini ya, Iya iya iya. mungkin kebanyakan band genre utamanya kayak kalau emo ya screamo, terus ada kayak hardcore. Tapi biasanya kebanyakan band sekarang itu ketambahan atau dimasukin unsur-unsur di luar genre yang utamanya. Kayak gitu sih, kayak kalau emo kemasukan kayak kita ada metalcore-nya, ada sedikit-sedikit apa ya? Kalau yang di EP kita yang terbaru explore lah. Kayak ada dub-dubnya gitu juga, gitu-gitu sih. Jadi kayak mendefinisikan genre agak agak ya agak bias lah, Iya iya iya. agak bias. Kalau untuk Iya. hari-hari Menarik ini. menarik menarik. Kalau secara lirik gimana nih? Alamfu ini bahas apa sih? Halamfu kalau lirik sebenarnya kalau dibilang emo juga gak terlalu emo. Dibilang gak emo juga ada beberapa unsur emonya juga. Sebenarnya hal-hal random sih. Hal random yang relate sama kehidupan sehari-hari, apalagi kehidupan personal masing-masing gitu ya. Seperti itu sih. Contohnya apa personal ini tentu? Contohnya apa ya? Kalau di EP yang terbaru ini ya ada beberapa lagu yang dari pengalaman pribadi juga, tapi bukan yang emo gitu ya, bukan yang Hmm, sedih atau gimana gitu, hmm, kayak hmm. gitu sih. Oke 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 oke. Ini dari 2020 ya teman-teman ya. Berarti udah 5 tahun bener ya. Nah kira-kira kalian ini cara nge-marketingin sebuah band sampai akhirnya dapat pendengar ketika kalian manggung banyak yang datang itu gimana sih cara marketinginnya? Main di sosial media itu sih Oke. kayak banyak nyari relasinya itu di situ. Maksudnya Oh. even kenal nggak kenal kayak sebar-sebar aja gitu Oke ya. oke. Kalau mungkin kalau beberapa acara kita kayak dari situ sih. Jadi kadang kayak rilis asal rilis aja gitu. Baru setelah next stepnya itu mikirin press release harus something gitu. Ya udah. Cuman kayak dari awal kayak nggak mikirin aja gitu. Maksudnya lagu beres mau rilis kapan rilis aja gitu sih. And nextnya itu baru kayak sebar-sebarin gitu. Oh. Baru mikir kayak tour lagi gitu-gitu sih. Iya iya iya. Mungkin nyebarinnya kayaknya dari Nyebarin. situ sih. Berarti the power of social media ya. Kalian percaya dengan the power of social media? Social Menarik, media. oke. Nah, terus gini, ini mungkin untuk band-band startup ya, mungkin yang masih pertama kali bikin band gitu kan. Kira-kira kalau kita ngomongin revenue stream, kalau aku lihat bahwa Helamfo juga punya merchandise ya. Kira-kira yang dari merchandise atau mungkin rilisan fisik, ada kaset juga kan? Terus juga ada di DSP juga, di Spotify dan sebagainya. Itu yang paling ampuh yang mana menurut kalian? Secara publikasi sih dari stream sih ya. Stream. Dari Oke, stream. pertama stream. Bandcamp. Bandcamp. Oke. Tapi kalau dari apa ya? Ah, kayak pendapatan gitu. Oh iya 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 maksudnya iya. ya. Heeh. Perduniawian. Perduniawian. Ya, dari ini sih dari fisik rilisan fisik. Rilisan fisik ya. Bandcamp juga works juga sih. Works ya. Oke. Lumayan di Iya iya Bandcamp iya. tuh. Justru malah lebih oke di Bandcamp nggak sih? Kayak langsung gitu loh revenue ya kan? Aku sih iya sih. Kan di Spotify kan 0,1 berapa gitu kan. Iya 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 iya. Iya. Nah ini juga aku khusus buat Mbak Wulan nih. Jadi anggap aja ini kayak stereotype ya. Kalau misal kita ngelihat Gania Bilfold, Momo Geisha, saya Nang Malang toh. Itu beliau itu akhirnya nggak ben-benan karena udah fase keluarga dan juga mungkin dia punya anak ya. Menurut Tuhan Alamfo sendiri gimana tanggapan tentang ini semua? Kalau dari aku pribadi sih ya pilihan seseorang untuk menjalani hidup kan itu tergantung pilihannya masing-masing. Kalau lihat dari apa namanya kayak dari Gania yang udah vakum mungkin karena memang dia udah ingin
ya udah wes nggak ngeband dulu, fokus lebih ke keluarga kayak gitu. Kalau dari aku sendiri untuk saat ini aku ya masih enjoy aja di band, karena memang ya untuk di band sendiri itu ya aku bisa happy, bisa ketemu orang lain, bisa ketemu sama apa namanya teman-teman band yang baru, mungkin bisa dapat referensi-referensi yang lain kayak gitu. Jadi kalau menurutku apa namanya tergantung dari masing-masing pribadi masing-masing, iya kayak gitu. Dan apa ya, mungkin nanti saatnya kalau mungkin aku udah tua kayak gitu, mungkin ya mungkin bisa bisa vakum, bisa gimana, tapi untuk saat ini masih enjoy enjoy aja. Enjoy aja ya. Oke. Karena memang apa ya, hiburannya ya ini ngeband kayak gitu. Tapi sekarang masih sorry ya, kayak single apa udah berkeluarga? Masih belum berkeluarga sih, masih sibuk kerja aja. Sibuk kerja aja. Cari uang. Oke. Ya. Iya, iya, iya. Sama Mungkin nanti enjoy kalau main udah kemana. tua nanti juga bisa bikin kayak konser reuni gitu kan ya. Iya, Kayak Black iya, Sabbath, iya, kadang-kadang iya, kan iya, juga, iya. ya kan? Oke. Oke. Thank you teman-teman Halanfo, dan satu pertanyaan terakhir, Sama-sama. mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang ngeband, tips, tricks, anything. Monggo. Eh, buat teman-teman yang mau ngeband atau mau memulai band, yang penting berkarya dulu aja. Masalah diterima gak diterima itu urusan belakang. Yang penting kalian seneng dengan karya kalian puas dengan karya kalian. Urusan diterima gak diterima sama pasar itu urusan belakang sih. Yang penting enjoy aja. Enjoy, alright. Thank you. Sampai ketemu lagi di Digos episode selanjutnya.